misalkan kita mau melakukan analisis digital forensik, gitu ya, ini digital forensik, nanti hasilnya itu hanya begini, bahwa foto ini orisinil atau sudah dimodifikasi, hanya itu aja. Loh, terus nanti kalau sudah dimodifikasi, ya berarti itu tidak asli, kan gitu ya, tidak asli. Nah sekarang misalkan kita dapat foto sebuah ijazah, gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed, kemudian kita download, kita uji forensik, ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan sebagainya, hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak, itu bukan urusannya ahli digital forensik. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini ijazah palsu dan sebagainya, saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya, seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah, ya kan kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi, oh ini belum, cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi, cuma gitu aja. Nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak, itu begini. Nah kalau kita misalkan ingin tahu apa itu tadi data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja, kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Misalkan saya punya ijazah gitu ya, ijazah seperti ini, kemudian mau ngecek ijazah saya asli dan tidak, ya harus ke perguruan tinggi di mana tempat saya lulus atau di mana saya dapat ijazah. Biasanya perguruan tinggi tersebut pasti punya scan, punya foto duplikat, atau kalau zaman dulu ya fotokopi. Kalau misalkan sebelum tahun 90 kan jarang ijazah di foto, jarang. Paling ijazah di fotokopi, yang satu untuk arsip di perguruan tinggi tersebut. Sekarang ini kan yang diributkan itu kan ijazah yang terbitnya sebelum tahun 1990. Sehingga kemungkinan besar ya hasil fotokopian. Nah gitu toh. Nah kita mendapat dari data tadi, misalkan kita dapat dari sosmed sebuah akun, kita download, kita periksakan dulu ke forensik, ini itu asli atau sudah dimodifikasi. Kalau misalkan asli, oh ini dibuat pakai HP ini dan sebagainya dengan dokumen ijazah. Kalau seperti itu, silahkan dilanjut, pergi ke perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. Tapi kalau misalkan nanti dari forensik mengatakan bahwa ini sudah diedit menggunakan software ini, berhenti, jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau data yang Anda pakai aja sudah tidak orisinil secara forensik, itu mesti secara hukum kemana-mana tidak bakal berlaku. Percaya sama saya. Kalau perguruan tinggi itu dicek dan ternyata betul, ya sudah selesai. Artinya apa? Ya artinya ijazahnya memang asli. Gitu. Jadi yang mengatakan asli dan tidak di sini sebetulnya adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Dia ahli digital forensik gini. Ketika dia mengatakan hasil dasarnya apa baru? Ini setelah kita forensik ternyata begini. Lah Anda tahu nggak yang asli mana? Kalau yang asli nggak tahu ya jangan bilang bahwa ini adalah palsu. Ini saya bicara apa adanya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, gitu ya, karena saya tidak mau berpolemik dalam bidang yang seperti ini. Tapi saya hanya memberikan penerangan ke masyarakat. Jadi saya harapkan mulai sekarang setelah melihat video saya ini, kalau ada atau siapapun mengatakan ini palsu, silakan. Tapi semua alat bukti harus dicek dulu secara dianalisis dengan analisis digital forensik. Dan ketika nanti sudah oke, ya Anda harus tahu yang asli yang mana. Setelah yang asli ketemu, yang Anda temukan ketemu, baru nanti dikonform, dibandingkan. Kalau dibandingkan, kalau ternyata kebersamaannya di atas 80%, ya Anda harus mengakui bahwa itu asli. Tapi kan syaratnya Anda harus punya dokumen ijazah yang asli. Kalau Anda perbandingannya dengan sosmed, ya nggak bisa bro. Seperti itu nggak bisa, nanti pasti ada masalah hukum di kemudian hari. Kalau dapat kalah, silakan aja nekat. Kalau sampai pengadilan, saya jamin Anda kalah. Terima kasih, salam digital forensik.